Akui Dia dalam segala lakumu, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Yang akan mendapatkannya adalah Amanda Manopo. Tepuk tangan semua orang. Shalom, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Ya, mohon dengarkan baik-baik, ini bekal untuk kita semua. Kita akan baca dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Ya, sudah ketemu ya? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, 3 ayat ini sangat luar biasa ya. Memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang pertama kata percaya. Di ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya ada Tuhan di dalam hati kita. Kita yakin betul Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, pengertian kita baik sebenarnya, tetapi kadang-kadang kalau tidak dibatasi bahaya. 1, kita bisa meragukan Tuhan. Ya, 2, kita bisa tidak percaya kepada Tuhan. Hati-hati. Ya kan? Kaum ateis kan memang dia mengandalkan pengertian sendiri, logika, pikiran untuk membatasi ketuhanan, untuk membatasi keberadaan Allah. Sehingga mereka mengatakan Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan ada, nggak mungkin ada penderitaan. Kalau Tuhan ada, nggak mungkin saya susah. Nah, itu kalau pengertianmu sendiri. Tapi percaya saja. Tatkala mengalami kesulitan, Dia pasti tolong. Amin. Tatkala mengalami masalah, Dia akan berikan jalan keluar. Tatkala kamu sakit, Tuhan pasti berikan kesembuhan. Bahkan orang yang meninggal pun Tuhan pelihara. Bersama Tuhan di sorga selamanya. Jadi percaya saja sama Tuhan. Orang yang beruntung adalah bukan punya uang banyak, tetapi orang yang memiliki Tuhan. Itu dia ya. Jadi harus percaya kepada Tuhan. Pengertianmu jangan lebih dominan daripada imanmu. Itu bahaya sekali. Karena kita tidak bisa menyelami rahasia Tuhan dengan maksimal. Makanya dibutuhkan iman, yaitu percaya. Berikutnya ayat ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Ini apa maksudnya? Coba, kamu pernah nggak malu mengakui kamu Kristen? Kamu pernah nggak malu mengakui kamu anak Tuhan, pengikut Kristus? Ya, ini bahaya sekali. Kalau ada orang tanya, jelaskan siapa kamu. Jangan malu. Karena Tuhan bilang, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang tidak mengakui aku di depan manusia, maka Tuhan Yesus juga tidak mengakui kita di depan Bapa. Ya, jadi jangan sempat mengorbankan imanmu karena kamu takut, karena kamu malu. Itu nggak baik. Paham sampai di sini ya? Yang paham bisa kasih like. Ya, like. Yang di Zoom kasih like. Ya, jangan pernah malu
mengatakan saya pengikut Kristus, itu adalah kebanggaan. Kalau kamu malu, wah kasihan sekali. Ya, bahkan sampai kita mengalami pencobaan berat pun jangan pernah melupakan Tuhan. Langsung kamu harus bilang, aku percaya Tuhan pasti tolong. Aku percaya Tuhan pasti memberkatiku. Ya, itu dia. Akui dia dalam segala lakumu, dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Ada satu artis yang baru Mister lihat, itu membuat Mister diberkati. Namanya Amanda Manopo. Tahu ya? Tahu ya? Yang di Zoom tahu ya Amanda Manopo? Dia seorang artis sinetron. Nah, baru-baru ini dia dapat penghargaan sebagai artis pasangan terbaik dalam sinetron. Dipanggillah dia. Yang akan mendapatkannya adalah Amanda Manopo. Tepuk tangan semua orang. Dapat reward. Naik Amanda ke altar atau ke podium. Lalu pertama kalimat yang dia ungkapkan, kalian tahu apa? Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia bilang kayak gitu. Yang pertama kali Amanda Manopo sebutkan adalah terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia begitu? Karena dia sadar tidak bisa dia jadi seperti sekarang kalau tanpa Tuhan Yesus. Itu contoh mengakui dia dalam segala laku. Karena pencapaian kalian, kesuksesan kamu ke depan itu karena Tuhan dan untuk Tuhan. Jangan pernah curi kemuliaan Tuhan. Kamu merasa itu semua karena kehebatanmu, kemampuanmu. Artis saja sekelas Amanda Manopo, dia sadar bahwa tak mungkin dia jadi artis yang populer kalau tanpa Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa buat saya seperti ini. Kamu juga harus begitu. Hanya Tuhan Yesus yang bikin saya pintar. Hanya Tuhan Yesus yang bikin karakter saya baik. Hanya Tuhan Yesus yang memberkati keluargaku, bukan yang lain. Bukan karena papaku hebat, mamaku kuat. Bukan, itu semua pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah menyembunyikan Tuhan. Selalu gunakan kalimat yang menunjukkan bahwa Tuhan yang paling utama. Mau kamu kesaksian, mau kamu perform apapun, kalau ada kesempatan ngomong, sampaikanlah terima kasih kepada Tuhan Yesus. Mau kamu ikut perlombaan, sampaikanlah terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang buat saya seperti ini. Jangan malu. Mungkin karena kamu lihat di sekitarmu tidak ada yang Kristen, anak Tuhan, kamu malu. Terus kamu gak sebut nama Tuhan Yesus. Ya, itu bahaya. Jangan pernah malu mengakui dia. Karena itu adalah tindakan yang tidak terpuji sebagai anak Tuhan. Jadi akui dia. Ya, masih banyak lagi artis-artis yang luar biasa. Ada artis Kristen Protestan, ada artis Katolik juga. Tatkala mereka punya kesempatan untuk bicara di podium, mereka sampaikan, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau baik. Semua karena Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Baru sampaikan yang lain, terima kasih untuk timmu, untuk keluargamu. Number one, Jesus Christ. Oke ya. Dan ayat terakhir, ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya. Lalu dilanjutkan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jauhilah kejahatan. Jangan menganggap dirimu bijak. Jauhilah kejahatan. Bijak itu boleh. Tetapi menganggap secara berlebihan.
dan mengabaikan sesuatu yang bersifat spiritual itu nggak boleh. Contohnya begini, kamu merasa bijak menghadapi masalah, kamu hadapi sendiri tanpa melibatkan Tuhan, tanpa kamu berdoa, tanpa kamu mengatakan Tuhan bantu aku. Itu nggak boleh, ya. Apapun yang kamu lakukan, jangan andalkan otakmu dulu, tapi andalkan iman dan hubunganmu dengan Tuhan. Itu harus itu. Undang Tuhan untuk memberkati, menolong kita untuk masa depan, ya. Jadi janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Karena orang yang menganggap dirinya sendiri bijak itu kadang-kadang bisa mengarah kepada kesombongan. Orang-orang yang merasa dirinya pintar lalu melihat orang lain itu bodoh, itu kan sombong kan? Sombong ya. Lalu nanti jatuhnya merendahkan orang lain. Ya, yang paham bisa kasih like sekali lagi. Like ya. Jadi ada 3 poin penting renungan kita di pagi hari ini, ya. 1, percaya kepada Tuhan, lalu mengakui Tuhan, jangan malu menyebutkan dirimu Kristen, berterima kasih kepada Tuhan di depan umum. Lalu kamu harus takut akan Tuhan. Percaya, mengakui Dia, dan takut akan Tuhan. Kalian pasti akan diberkati dan dipakai Tuhan secara dahsyat untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth